Kita akan membaca bagian firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal yang kelima, ayat 38 sampai dengan ayat 40. Demikianlah firman Tuhan, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutus-Nya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Di dalam pembacaan kita di 3 ayat ini, kita mendapati setidaknya 2 hal yang penting. Yang pertama berkaitan dengan firman Tuhan. Yang kedua berkaitan dengan orang-orang yang menyelidiki firman Tuhan. Dan ini yang sudah terjadi dalam konteks saat ini. Alkitab dengan presaposisi pemikiran Kristen kita adalah firman Tuhan. Kita tahu bahwa ada 3 kelompok yang menolak argumen presaposisi kita ini. Kalau kita katakan Alkitab adalah firman Tuhan, itu keyakinan iman kita. Tetapi ada 3 kelompok yang saya katakan yang menolak presaposisi keyakinan kita akan firman Tuhan. Kelompok pertama, orang liberal, yang meyakini bahwa Alkitab ditulis oleh manusia, tidak sepenuhnya firman Tuhan, sebagian itu cerita mitos, sebagian cerita dari peristiwa saja, dan ada sebagian firman Tuhan. Jadi tidak sepenuhnya 66 kitab, 39 perjanjian lama dan 27 perjanjian baru ditempatkan pada posisi sebagai firman Tuhan. Dan bahkan tiap-tiap kitab itu diseleksi lagi, dipilih, yang ini bagian firman Tuhan, yang ini tidak. Itu pemikiran teologi liberal. Jadi teologi liberal itu kan merespon pernyataan bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang tidak ada kesalahan sama sekali dalam pengajaran dan di dalam pertumbuhan iman orang Kristen sepanjang zaman segala abad. Nah, dari kata itu muncullah pemikiran untuk menolak. Mengapa? Karena orang-orang liberal menyelidiki juga manuskrip yang mereka dapat. Setelah manuskrip yang ditemukan di Laut Mati, jadi di gua-gua Laut Mati, sebenarnya pemikiran teologi liberal sudah redup. Tidak lagi punya keyakinan bahwa Alkitab bukan firman Tuhan. Dari manuskrip yang ada di PL dan PB, lebih daripada 20.000 yang sudah diobservasi, diselidiki, dicermati, lalu diteliti, tulisan tangan semua itu, bukan seperti kita sekarang sudah dicetak, sudah ada digitalnya, bahkan sudah ada voice-nya. Waktu itu tulisan tangan, ternyata apa yang dikatakan dan dijadikan dasar dari pemikiran teologi liberal itu sudah tidak lagi memiliki kekuatan. Jadi agak sedikit ada keanehan kalau masih ada orang yang masih mengikuti pola pemikiran teologi liberal. Dan yang mengherankan, orang-orang non-Kristen justru mengutip pemikiran-pemikiran teologi liberal yang mengatakan Alkitab sudah dipalsukan, Alkitab itu mitos, dan banyak kisah-kisah di sini tidak dapat dibuktikan secara historis maupun arkeologis. Mereka itu mengutip pemikiran para teolog liberal sebelum mereka menyelidiki lebih jauh perkembangan penemuan manuskrip-manuskrip yang sampai sekarang tak terbantahkan. Ini pemikir teologi liberal dan para pengikutnya dan pengaruhnya terhadap apa yang diajarkan kepada kita orang Kristen bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Pendapat yang kedua yang menolak argumentasi terhadap pemikiran Kristen bahwa Alkitab adalah firman Tuhan, kelompok neo-ortodoks yang diprakarsai oleh Karl Barth. Jadi dia mengatakan Alkitab akan menjadi firman Tuhan. Tulisan-tulisan ini akan menjadi firman Tuhan bagi kita kalau kita membacanya,
kemudian melakukannya. Nah, ini menjadi hal yang sangat tidak biblical, tidak berdasarkan asumsi yang kuat. Mengapa? Karena Alkitab dikonfirmasi bahwa adalah firman Tuhan pada diri manusia secara subjektif. Jadi sayalah yang menentukan bahwa Alkitab ini firman Tuhan atau bukan. Kata-kata yang muncul di dalam permukaan, fenomenanya adalah demikian. Kiranya firman ini menjadi rema bagi kita. Nah, itu adalah istilah yang dipakai dari pemikiran neo-ortodoks yang berdampak di dalam kehidupan Kristen kekinian. Jadi kalau saya membaca tadi ayat-ayat Alkitab, dan kalau itu tidak meresap di hati saya dan tidak menggelisahkan saya, tidak mendorong saya untuk mempercayainya, maka saya mengatakan ini belum firman Tuhan. Ini belum menjadi rema dalam hidup saya. Nah, itu kita menolak pemikiran demikian. Pemikiran kedua dari neo-ortodoks adalah ketika saya membaca firman Tuhan ini, kemudian saya mengkhotbahkannya dan menjelaskannya secara sistematis dengan pemikiran yang mendalam, lalu khotbah saya itu dianggap dan dinilai diposisikan sebagai firman Tuhan. Kebiasaan kita ketika kita meminta seorang pembicara dan seorang pengkhotbah, kita selalu mendengar atau sering mendengar, setidaknya kita bersyukur untuk firman Tuhan yang diberitakan hari ini. Padahal yang diberitakan itu adalah firman Tuhan dan penjelasannya. Firman Tuhannya teks Alkitab ini. Tapi yang dijelaskan dari teks itu penjelasannya, penyelidikannya, refleksinya, pemikiran teologinya yang dibangun dari firman Tuhan. Tetapi kita, entah bagaimana prosesnya bisa terjadi seperti itu, sehingga jemaat dan bahkan pembicara pun mengatakan, kita bersyukur atas firman Tuhan yang sudah disampaikan. Nah, itu pemikiran neo-ortodoks yang berdampak di dalam kehidupan kekristenan kita. Jadi, bagian ini sangat tidak mudah dipahami karena kita sudah sering mendengar hal-hal yang saya sampaikan tadi. Bagian yang ketiga adalah mengapa ada orang yang menolak argumentasi dan pemikiran bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Nah, kelompok ketiga ini adalah orang-orang yang berlindung di dalam suatu pembuktian dokumen, menolak Alkitab adalah firman Tuhan. Karena memang kita tahu seluruh dokumen yang ada di dalam kekristenan kita tidak lagi ada tulisan tangan asli awal dari penulis pertama, tidak ada lagi. Yang ada adalah salinannya. Jadi kalau ada yang mengatakan Alkitab adalah firman Tuhan, kelompok ini menolak. Alkitab itu bisa salah, bisa tidak memiliki otoritas karena salinan itu belum tentu benar. Manuskrip yang ditemukan itu belum tentu tepat. Nah, ini tiga kelompok. Biasanya kelompok yang ketiga ini kelompok-kelompok non-Kristen. Kelompok pertama Kristen liberal, ini banyak beredar tahun 70-an, 80-an di Indonesia, bahkan sampai sekarang masih ada. Kelompok kedua ini banyak sekali, lebih banyak lagi. Ya. Kelompok ketiga biasanya dari kelompok non-Kristen. Nah, bagaimana kita memberikan tanggapan terhadap pengertian demikian? Alkitab adalah firman Tuhan bukan karena saya yang mengatakannya. Bukan karena ada umat Tuhan yang mengklaimnya. Jadi klaim kita, atau klaim institusi gereja, atau klaim pemimpin-pemimpin rohani, itu tidak menjadi dasar dari pernyataan Alkitab adalah firman Tuhan. Karena kalau itu menjadi dasar, maka begitu banyak perbedaan-perbedaan penggunaan, tafsiran, dan otoritas dari apa yang dijelaskan dalam Alkitab. Dari Alkitab pada dirinya adalah firman Tuhan, karena memang Alkitab memberikan pernyataan bahwa Allah lah yang menapaskan, menginspirasikan, memberikan kepada penulis bahwa setiap huruf, setiap kata, setiap kalimat yang dituliskan oleh para penulis
di mana para penulis itu juga dipenuhi Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, dan digunakan atau dipakai oleh Roh Kudus untuk menulis sesuai dengan konteks dan kehendak Allah. Dengan demikian, maka kita bisa mengerti bahwa Alkitab pada dirinya menyatakan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Nah, berkaitan dengan manuskrip yang ditemukan, sekaligus menjawab pertanyaan atau keberatan dari argumen yang ketiga yang menolak dari kalangan non-Kristen. Tidak ada satu manuskrip dari buku apapun, salinan apapun, yang memiliki salinan lebih banyak dari Alkitab, tidak ada. Hanya Alkitab yang punya salinan lebih daripada 20.000. Dan salinan-salinan itu memang kita harus akui, kita harus jujur mengakui, antara satu salinan dengan satu salinan itu, pertama tidak lengkap satu salinan dengan satu salinan yang lain. Yang kedua, ada kerusakan atau ketidaktelitian dalam penyalinan antar satu penyalin dengan penyalin lain, sehingga ada titik koma yang tidak ada di salinan lain tetapi ada di salinan berikutnya, dan seterusnya. Dan yang berikutnya, manuskrip itu sudah tua, ditulis oleh tangan. Jadi memang kita harus akui kelemahan kita, terbatasan kita manusia ketika menulis tangan. Dan kemudian apakah ini ada titiknya, ada komanya, apakah ini hurufnya bicara tentang perintah Tuhan, kurang S atau tanpa S, misalnya auris itu perintah yang present kah atau yang tidak present kah, seperti yang ditulis pada Yohanes 5 ayat 38 sampai 40 ini. Itu banyak manuskrip yang bisa membuat kita, ini yang mana yang benar. Nah, puji Tuhan karena semua itu sudah diselidiki dan kemudian diukur sedemikian mendalam sehingga ukuran itulah yang menjadi standar. Jadi manuskrip-manuskrip yang banyak itu diukur kedalamannya, kesesuaiannya, proses penulisannya dan sebagainya. Lalu ini yang menjadi standar, itu yang namanya kanon. Jadi dikanonlah perjanjian lama dan dikanonlah perjanjian baru, dan diterimalah oleh gereja semua ukuran itu. Orang-orang liberal dan orang-orang non-Kristen yang menolak Alkitab adalah firman Tuhan, mereka tidak menyadari bahwa antara tahun 100 sampai tahun 400, katakanlah demikian, Masehi, itu justru ditemukan manuskrip lebih dari 20.000. Artinya, bagaimana mungkin di zaman itu orang bisa menyalin dengan demikian akurat, demikian teliti, dan tersebar, dan saling berbagi, dan dapat dibuktikan bahwa tidak ada kesalahan. Sementara, kalau kita bandingkan dengan penulis lain dalam bidang lain, itu paling banyak, misalnya Plato, Aristoteles, atau Socrates, tulisan-tulisan yang membicarakan mereka atau mereka yang menulis, itu paling banyak manuskripnya yang menyalinnya hanya 11 saja. Alkitab 20.000-an. Dan yang menyalin itu tentu bukan orang sembarangan, tentu pemilik gereja, tentu orang-orang yang memiliki kualitas, yang bisa baca, yang bisa nulis. Sehingga argumen mereka itu sangat tidak memiliki dasar lagi. Jadi kita ketika diserang dalam konteks sekarang, karena selalu orang Kristen diserang oleh kelompok lain yang bukan Kristen atau yang liberal, yang mengatakan Alkitab itu bukan firman Tuhan. Jadi kita, ibu bapak, punya keyakinan yang mendalam. Tapi pembelaan kita sebagai orang Kristen bukan berdasarkan evidensialis seperti dokumen itu. Pembelaan kita, presaposisi kita adalah Alkitab pada dirinya menyatakan bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang dinafaskan Allah, yang diinspirasikan Allah. Itu pembuktian yang disebut dengan konstruksi argumen presaposisi berdasarkan Alkitab itu sendiri. Nah, ini yang menjadi kekuatan kita. Mengapa perlu dan penting? Karena kita tahu lebih dari 4.000 agama yang memiliki keyakinan-keyakinan dan punya Alkitabnya masing-masing. Ada yang meniru, ada yang mencoba mengadaptasi, ada yang mencoba mencomot-comot, dan sebagainya. Tetapi kita meyakini bahwa di luar Alkitab itu bukan firman Tuhan. Di luar Alkitab bukan firman Tuhan. Nah,
Bagian yang berikutnya, ketika kita tahu bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang dinafaskan, bahkan diberikan kepada kita, dan bahkan bukan hanya disalin ulang, tapi diterjemahkan dengan proses yang begitu panjang sampai sekarang kita punya terjemahan PB2, itu adalah cara Roh Tuhan memelihara firman-Nya. Bagian kedua ini penting karena saya ingin membuat terobosan untuk ibu bapak mencoba merenungkannya. Alkitab itu karya Roh Kudus, bukan sepenuhnya mutlak hanya manusia. Jadi Alkitab, quote and quote, itu mewakili Roh Kudus. Representatif daripada kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan umat Tuhan adalah Alkitab. Sehingga ketika kita baca Alkitab, sebenarnya kita sedang berdialog dengan Allah, sedang mendengar pikirannya, kehendaknya, rasanya Allah. Jadi Alkitab tidak bisa berdiri atau lepas dari otoritas Roh Kudus atas karyanya ini. Kalau kita membaca Alkitab seperti orang Farisi ini, akhirnya kita akan menjadi orang munafik dan fanatik, dan pandai berdebat, pandai mencari sesuatu yang membuat orang lain itu ditaklukkan dengan cara dia mengupas, menjelaskan, tetapi tidak melibatkan penulis utamanya, yaitu Roh Kudus. Jadi ketika ibu bapak dan saya ketika membaca tanggung jawab kita, be ready tiap hari, ketahuilah itu sapaan Roh Kudus bagi kita. Sedang memberikan didikan kepada kita, sedang memberikan sebuah kebaharuan pemikiran untuk kita betul-betul fokus membaca dan mempelajarinya. Ini bagian kedua yang perlu kita renungkan. Roh Kudus berkarya melalui firman Tuhan. Apapun yang kita mau kerjakan di dalam ibadah kita di gereja, dalam penginjilan kita kepada orang lain, dalam pekerjaan kita di kampus, di kantor, dimanapun, dalam hubungan kita dengan masyarakat, Roh Kudus menuntun kita, mengarahkan kita untuk kembali kepada firman. Semua tatanan liturgis gerejawi kembali kepada prinsip Alkitab. Semua cara kerja kita yang efektif, inovatif, kreatif, produktif harus kembali kepada firman. Semua pencapaian dan pencarian kita akan kebenaran yang Tuhan nyatakan di alam, kita harus tundukkan ke dalam firman. Karena Roh Kudus berkarya di sana. Roh Kudus menyatakan bahwa ini pemikiranku, ini kehendakku, ini perasaanku. Yang ketiga, ketika kita membaca firman, kita tahu bahwa sentral dari apa yang dinyatakan di dalam Alkitab ini untuk kita menikmati dan mengalami kebaharuan adalah Kristus. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan, kita diarahkan, dituntun oleh Roh Kudus untuk datang kepada Yesus Kristus. Dan kesatuan kita dengan Yesus Kristus inilah yang membawa kita beribadah kepada Allah Bapa. Mediasi untuk kita bisa mengenal Kristus itu melalui firman. Dan firman ini bekerja di dalam hati kita, memberi pencerahan kepada kita, itu karena karya Roh Kudus. Jadi Roh Kudus bekerja, berkarya melalui firman untuk kita mengenal Kristus. Dan pengenalan kita akan Kristus itu membawa kita beribadah kepada Allah Bapa. Ini menjadi bagian penting di mana sentral dari keimanan kita itu di dalam dan melalui Yesus Kristus yang diajarkan di dalam Alkitab. Karena itu ketika ada orang dari orang-orang kelompok-kelompok ini yang mengatakan bahwa cerita Alkitab itu mitos, Alkitab itu sama dengan khotbah saya, atau saya tidak mau terima Alkitab. Bahkan akhirnya ditawarkan, di dalam kitab suci saya ada loh cerita tentang Yesus dengan nama yang beda. Di dalam khotbah-khotbah saya ada loh pengalaman-pengalaman bersama Yesus yang ketika kita kembali Alkitab kok beda. Karena itu ibu bapak, mari kita lihat siapa Yesus Kristus yang diajarkan Alkitab. Sehingga kita punya pertumbuhan iman yang betul-betul memiliki kedalaman. Yang keempat, ketika kita membaca firman Tuhan, Roh Kudus itu memberikan kepada kita pencerahan, iluminasi. Kita tidak lagi menulis kitab baru setelah Wahyu apa? Mungkin ada kitab langit dan bumi yang baru begitu. Lalu nanti dituliskan pada mulanya di langit bumi yang baru akan ada orang-orang percaya dan bla 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 bla. Tidak ada lagi, cukup berhenti di sini.
Nah, ketika kita membaca ini, dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, kita mendapatkan pencerahan. Roh Kudus berkarya untuk kita dicerahkan. Bahwa ada karya penciptaan, ada karya providensia, ada karya penebusan, dan ada awal dari kehidupan setelah berakhirnya zaman ini. Jadi Roh Kudus memberi pencerahan kepada kita untuk, pertama, dalam relasi kita dengan Tuhan. Sebenarnya bagaimana ya hubungan kita dengan Tuhan yang benar? Bagaimana caranya, langkah-langkahnya? Maka diberikanlah Tuhan hukum-hukum dan perintahnya. Itu karena cinta Tuhan. Yang kedua, ada prinsip-prinsip yang kita dapatkan di dalam pembacaan firman Tuhan yang membuat kita bisa mampu mengambil keputusan tepat waktu, tepat sasaran, tepat guna. Karena itu, Ibu Bapak, kalau kita membaca 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, firman Tuhan itu berguna, bermanfaat. Itu setidaknya ada 4 manfaat yang paling esensial. Kenapa? Ketika kita membaca, Roh Kudus memberi pencerahan kepada kita. Apa saja yang diajarkan di sana, di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 itu, supaya kita bisa melihat manfaatnya bagi kita. Karena Roh Kudus berbicara kepada kita. Segala tulisan yang dinafaskan Allah bermanfaat untuk mengajar. Kita diajarkan, diajari, didakti. Jadi diajari, dididik. Dididik itu berarti kita jadi murid. Kalau mengajarkan, kalau kita diajarkan, berarti kita jadi murid. Dengar, pahami, dalami, simak. Alkitab menolong kita untuk kita difungsikan kembali rasio kita. Waktu kita membaca, kita sering terdisrupsi dengan pengalaman-pengetahuan di luar Alkitab. Bagaimana mungkin tidak ada matahari, kok bisa tumbuhan tumbuh? Dari pengetahuan dan pengalaman di luar Alkitab kan, mesti ada matahari dulu, bersinar, lalu kemudian ada tumbuhan yang bisa menyerap energi dari matahari, sehingga terjadi pertumbuhan. Tetapi di dalam Kejadian pasal 1, justru matahari baru ada di dalam hari keempat. Nah, kita terdisrupsi dengan pengetahuan manusia pada zaman dulu tentang itu, lalu kita baca Alkitab, ini yang benar yang mana? Nah, teolog liberal akan mengatakan Alkitab itu hanya pemaknaan saja, itu enggak konkret, itu ide bahwa ada tumbuhan. Tapi konkretnya begitukah? Tidak, karena pasti ada ini. Jadi kita ketika membaca firman, kita diajarkan hal-hal yang sangat rasional, tetapi juga tidak mudah kita menyesuaikan dengan pengetahuan yang ada di luar. Bagaimana mengatur hubungan suami istri, bagaimana mengatur keuangan, bagaimana mengatur kehidupan sosial dan sebagainya, bagaimana membangun sebuah rumah. Itu diajarkan, dididik, dilatih oleh Roh Kudus melalui firman. Yang kedua, misalnya diajarkan untuk menyatakan kesalahan. Ini bukan sekedar moralitas, tapi berkaitan dengan keberdosaan kita. Orang dunia menawarkan bahwa kita bukan ada kesalahan, kita memang ya namanya manusia, ada kekurangan, ada keterbatasan. Jadi kalau mencuri, berdusta, melakukan hal-hal yang secara hukum positif jahat, sebenarnya karena mereka tidak ada dapat apa-apa. Misalnya mengapa seorang itu mencuri karena dia tidak bisa mendapatkan makanan, minuman, dan pekerjaan. Tapi kenyataan kan koruptor itu bukan tidak ada pekerjaan, bukan tidak ada gaji, bukan tidak ada kecukupan, tapi tetap korupsi dia, tetap melakukan pencurian. Jadi bicara menyatakan kesalahan tidak hanya berpusat pada moralitas. Ini untuk menyatakan posisimu di sini loh. Kamu sudah memberontak kepada Tuhan. Kamu sudah melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Jadi tidak semata-mata bicara soal moralitas di situ. Bagaimana kita tahu dari Alkitab? Waktu kita berdoa, kan secara hukum positif kan tidak ada aturan bagaimana cara berdoa. Tapi di dalam Alkitab diajarkan, kalau berdoamu hanya untuk kepentinganmu sendiri, Tuhan marah. Kalau berdoamu hanya untuk kepuasan dagingmu, Tuhan marah. Tuhan menolak doamu, bahkan Tuhan menghukummu. Itu kan tidak ada di aturan hukum positif negara ataupun hukum itu bicara personal, tapi dinyatakan salah oleh Tuhan. Hal-hal seperti ini sangat esensial. Yang ketiga, contohnya adalah dikatakan untuk memperbaiki kelakuan.
Jadi ketika kita baca Alkitab, kita mulai disadarkan oleh Roh Kudus. Harusnya seperti ini. Misalnya di dalam Ulangan 6 ayat 9 sampai 12. Apa tugas orang tua terhadap anak-anak? Ulangan 6 ayat 9 sampai 12. Tugas orang tua adalah mengajarkan anak-anak. Baik tidur, jalan, jadi nggak ada waktu, nggak ada kesempatan bagi siapapun orang tua yang tidak bertanggung jawab. Diajarkan. Sekarang pertanyaannya, perilaku seperti itu sudah kita lakukan nggak? Tuhan memperbaiki. Sibuk sekali orang tua dengan urusan dapur, sibuk sekali orang tua dengan urusan mencari uang, sibuk sekali orang tua dengan urusan dengan kemasyarakatan, dengan adat, lupa anaknya dididik dalam firman. Harus diubah itu cara mindsetnya, berubah perilaku. Mindset itu terjadi pada diri kita ketika kita baca firman, itu akan mendorong kita mengubah perilaku. Berapa banyak ibu bapak menyediakan waktu untuk anak-anak? Ayo duduk sini, kita baca firman. Dengarkan papa, dengarkan mama berdoa. Membaca firman, merenungkannya. Berapa banyak sekarang seperti itu orang tua? Berapa banyak kita lagi duduk, lagi jalan-jalan, liburan, tetap baca firman Tuhan? Mau ada kesaksian? Sulit kan? 8 jam, 9 jam di kantor. Sampai rumah, istirahat. Nggak ada kesempatan merenungkan firman Tuhan bersama anak. Waktu jam 12, jam 1 hanya untuk cari makan. Ngobrol sama teman. Kenapa nggak ada kesempatan di situ mendidik anak? Melalui WA? Alkitab mengajarkan kita mengubah perilaku kita. Bagaimana bisa itu kalau Roh Kudus bekerja dalam hidup kita? Kalau Roh Kudus nggak bekerja dalam hidup kita, persis seperti yang Tuhan katakan. Kamu menyelidiki kitab suci, tapi kamu tidak datang kepadaku. Nggak akan hidup. Hidupmu tidak akan bermakna. Meaningless, bukan meaningful. Yang keempat, untuk memperbaiki kelakuan itu juga mendidik orang dalam kebenaran. Apa bedanya mengajar dan mendidik? Kalau mengajarkan kita duduk manis, dengerin, kemudian kita perhatikan. Kalau mendidik kita aktif. Berapa banyak dari Bapak Ibu yang hidup dalam kebenaran dan mengajarkan kebenaran? Nah, ini pekerjaan Roh Kudus yang bagian yang keempat, bekerja memberi tuntunan. Yang terakhir, dengan membaca Alkitab, kita meyakini bahwa Alkitab itu cukup bagi kita. Alkitab itu memberikan kepada kita pencerahan. Alkitab itu memberikan kepada kita keyakinan yang penuh tentang apa yang kita percaya dan siapa yang kita percaya. Bapak Ibu, saya berhenti sampai sini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan Ibu Bapak sekalian. Tuhan Yesus memberkati.